Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Diambil daripada sebuah kitab ya, atau buku bacaan. Tema bacaan atau judul bacaan yaitu pedoman penerus akhlak Rasulullah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bacakan cuma sedikit agar sedikit para ulama memahami. Sedikit lah, meskipun cuma sedikit, tolong dipahami dan digarisbawahi. Tolong digarisbawahi meskipun cuma sedikit. Tugas utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berkaitan dengan turunnya surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 di Gua Hira, yang artinya, hai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Besarkanlah nama Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, jauhilah perbuatan maksiat. Janganlah kamu memberi karena hendak memperoleh yang lebih banyak, dan hendaklah kamu bersabar untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Jadi dapat disimpulkan tugas Nabi besar Muhammad SAW agar mereka meninggalkan agama berhala, beralih kepada agama tauhid yang tujuannya tidak lain adalah memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Karena pada waktu itu akhlak manusia sudah sangat bejat, rusak seperti saat ini. Dan zamannya terkenal dengan sebutan jahiliyah. Tugas Rasulullah dengan keadaan bangsa kita yang mayoritas penduduknya 80%, atau saat ini 90% sudah beragama Islam, banyaknya pesantren, banyaknya para ulama, kiai. Tetapi sekarang ini perbuatan yang betul-betul sangat tercela bisa kita jumpai di mana-mana, dan rata-rata pelakunya orang Islam. Hal ini pasti ada sebabnya. Mari kita cari sebab-sebab tersebut, yaitu di antara lain. Yang pertama, apakah ajaran Islam yang telah ditinggalkan Nabi besar Muhammad SAW 14 lebih yang silam telah terjadi penyimpangan ajaran atau pemahaman yang salah? Dan ingat, pesan Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, dan yang benar hanya satu golongan. Dan yang kedua, apakah terjadi krisis akhlak para ulama yang kemungkinan hanya pandai bicara tentang agama, tetapi tidak bisa memberi contoh nyata atau teladan bagi umatnya? Dan yang ketiga, apakah kita sudah lupa pesan Nabi besar Muhammad SAW setelah perang Badar, bahwa masih ada perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu? Mengingat sekarang ini zaman milenium, abad 21 lewat sudah, yang mana perlombaan mencari materi menjadi patokan utama, sehingga derajat seseorang hanya diukur karena banyaknya materi yang diperoleh. Diukur hanya dari segi materi yang dia peroleh. Kalau kita pikirkan dan sesuai dengan keadaan sekarang, maka 3 sebab tersebut sudah nyata kita rasakan. Dan sebagian besar umat kita rupanya tidak tahu caranya yang tepat untuk melawan hawa nafsu. Terutama 3 hal yang meruntuhkan iman seseorang, yaitu harta, tahta, dan siapa lagi kalau bukan wanita. Rupanya tugas Nabi besar Muhammad SAW masih harus kita perjuangkan untuk mengahlakkan kembali umat Islam. Tugas ini Tugas ini sebetulnya cukup berat karena sasarannya adalah seseorang yang pinter-pinter atau mengaku pinter
karena sudah merasa alim, sehingga tidak mudah meluruskan pemakaian ilmu karena mereka sedang tidak tertandingi dengan ilmu yang dipakainya. Nah, seterusnya yaitu tugas penerus akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menelusuri kembali ajaran yang benar dan pemakaian ilmu yang benar. Ada pesan lain yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa umatku ini seperti segelas susu, dan setelah segelas susu itu ditumpah dan tinggal susu yang tertinggal di dalam gelas, itulah umatku yang benar. Berarti umat Muhammad yang benar hanya sedikit sekali. Dan ini kelihatannya sangat cocok pada zaman milenium ini. Oleh karena itu, kejayaan Islam dapat diperoleh lagi apabila tugas kita bisa menjadikan satu dari 73 golongan yang terpecah. Sebelum mengupas hal yang lebih lanjut, tentunya kita harus mencari jawaban terlebih dahulu penyebab terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Yaitu yang pertama, umat Islam mempunyai 4 imam. Mempunyai 4 imam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. 4 imam tersebut walaupun satu tujuan, namun pemahamannya dan tata caranya ada perbedaan dalam menjalankan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebetulnya sudah terjadi sejak zaman para sahabat Nabi yang 4 pula, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Inti masalahnya, perbedaan ini disebabkan oleh tingkat ilmu pengetahuan dan adat istiadat yang berbeda di antara sahabat Nabi. Namun karena pada zaman itu Nabi masih hidup, maka persoalan di antara para sahabat bisa dipecahkan dan dinyatakan langsung kepada Nabi. Karena perkembangan zaman, Islam pun berkembang ke berbagai penjuru dunia yang berbeda tingkat pengetahuan, kecerdasannya, dan adat istiadatnya. Rupanya perbedaan pemahaman ini semakin lebar dan meluas sehingga Rasulullah mensinyalir bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan yang kedua, permintaan iblis yang dikabulkan oleh Tuhan, yaitu janji akan menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, banyaknya fakta di lapangan yang kita jumpai pada saat sekarang, yaitu yang pertama, ulama berebut pengaruh terhadap ulama lain yang merasa paling baik dan benar ajarannya. Yang kedua, banyak masjid dan langgar atau musola yang dibangun berdekatan dan saling beradu kemegahan sampai-sampai rasa malu minta-minta di jalan pun sudah hilang, sehingga ajaran agama yang mengatakan malulah, malu adalah sebagian dari iman, sudah tidak terpakai lagi. Yang ketiga, banyak ulama menciptakan amalan bacaan dan jimat untuk berbagai keperluan dan tujuan. Salah satunya yang kita dengarkan sebagian sering. Dan uraian tersebut dapat ditarik satu kesimpulan bahwa penyebabnya adalah perbedaan tingkat pengetahuan ditambah misi iblis berupa nafsu untuk menciptakan persaingan yang tidak baik. Karena sudah dapat disimpulkan bahwa penyebabnya adalah 2 hal yang mendasar, maka arah pemecahannya sudah jelas. Oleh sebab itu, sebagian penerus akhlak Nabi besar Muhammad SAW, tugas kita adalah sebagai berikut.
Satu, menstandarisasi ilmu pengetahuan. Hal ini sangat penting karena ternyata perpecahan umat akibat tingkat penyerapan ilmu pengetahuan berbeda. Perbedaan tingkat pengetahuan menyebabkan pertentangan antara pemahaman ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Padahal yang benar adalah merupakan satu kesatuan sehingga antara ulama fikih dan ulama sufi tetap menyatu dalam satu garis edar. Sehingga bisa terangkat dalam ilmu pengetahuan yang tidak ada lagi perbedaan, yaitu ilmu laduni berfungsi secara benar, akal pikir ilmu dengan landasan akhlak mulia. Yang kedua, mendudukkan nafsu pada tempat yang benar. Karena nafsu adalah merupakan energi penggerak, tetapi sebaliknya juga merupakan penghalang. Ada 3 hal nafsu, yaitu nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mutmainah. Nafsu amarah bagaimana sih? Nafsu yang tak terkendali. Nafsu yang tidak terkendali itu bagaimana sih? Semau gue, semau dewe. Paham maksudnya? Mau minum sudah tahu dilarang oleh Tuhan, tetap minum. Bulan suci, tidak tahu bulan suci. Berkelahi, dianggap musuh itu guling diajak tampar terus, tapi tidak mengontrol hawa nafsu. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu yang bagaimana sih? Nafsu yang mulai terkendali atau terarah, yang artinya bisa kita kontrol. Ibaratkan kita marah, istighfar, astagfirullahalazim, tidak jadi kita. Tidak jadi marah. Bagaimana cara kita menghilangkan marah? Bagaimanapun caranya. Tutup telinga kek, pasang handsfree kek, tidak usah dipikir, main game kek, udah habis perkara. Ibaratkan jangan mendendam. Yang ketiga, nafsu mutmainah bagaimana sih? Nafsu yang tenang atau diam. Artinya nafsu menahan lapar. Apapun nafsunya, kita tahan, cukup diam. Sabar. Nah, ini yang dicari. Nah, nafsu mutmainah inilah yang kita cari. Karena tidak lepas dari landasan dan akal dan akhlak yang baik, sehingga tidak terjebak oleh tipu daya iblis yang dahsyat. Nah, jadi cukup sampai di situ. Meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk para habib-habib, para ulama dan para kiai, juga ustadz-ustadz. Jadi jangan sampai Anda menjadi golongan orang-orang yang simpang daripada jalur ahlus sunnah wal jamaah, atau disebut orang kafir atau murtad, bahkan orang sesat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya.